masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema jika ditakdirkan jatuh cinta lagi, aku harus apa ya Allah. Masya Allah, di segmen sebelumnya dibahas ya. Kita boleh mencintai makhluknya tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Baik jamaah, akan kita lanjutkan. Tapi sebelumnya semua ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai ketika ketemu mantan di jalan langsung pura-pura sukses. Aduh, langsung aja kita nonton sama-sama yuk, silakan. Aduh, kirain mobilnya, taunya mobil orang. Izin bertanya nih, masih ada kaitannya sama tema kita hari ini. Ini pertanyaannya, jika ada pasangan yang misalnya bercerai, kemudian mereka tuh tidak sengaja misalnya bertemu gitu di undangan atau di mana, terus tiba-tiba memiliki rasa cinta lagi gitu ya. Nah, ini ibu ketawa seneng banget. Kenapa bu? Apakah boleh menikah lagi? Nah, itu terus syarat-syaratnya itu apa aja? Habib, mohon penjelasannya. Silakan Habib Usman. Akhir afwan, Akang Mikdad, Ustaz Syam, Ustaz Blangkon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, mengingat kisah cinta Mughis dan Barirah yang merupakan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah memaksakan perempuan untuk menikah dengan bukan pilihannya, tetapi menikahlah dengan pilihannya. Ketika pasangan yang bercerai, dia talak satu, dia ketemu di jalan, masih ada rindu, sayang, cinta, dia rujuk kembali, sah saja, bismillah, nggak jadi masalah. Talak dua, dia ketemu juga di kondangan misalkan, masih ada kesemsem, masih ada rasa, masih ada gitu kan. Akhirnya dia datang, dia lamar kembali, dia menikah kembali, bismillah, nggak jadi masalah. Talak tiga, udah nggak boleh. Talak tiga udah nggak boleh. Perempuan tersebut nikah dulu sama orang lain. Nikah dulu sama orang lain. Kalau udah nikah sama orang lain, kemungkinan kembali atau enggak? Kemungkinan besar 99,9% sulit untuk kembali. Ya kan? Karena sudah talak tiga dan dia menikah kepada orang lain. Dan kalau dia punya rasa ketika dia sudah menikah sama orang lain dan dia juga sama-sama udah nikah sama orang lain, terus tiba-tiba mau rujuk kembali, boleh gak? Boleh juga, nggak jadi masalah. Tetapi kalau udah talak tiga, biasanya dampaknya agak sedikit nggak enak, lebih parah bisa dari kemarin. Boleh jadi juga bisa lebih baik daripada kemarin. Kita nggak tahu manusianya, tapi berprasangka baik. Dan tentunya nikah itu adalah berkah. An-nikahu barakah wa isarahu ma'na. Nikah adalah bentuk keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, dan nikah mengandung sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Harus cuma satu jadi 27. Kelipatannya sudah banyak. 27 atau 70? Hah? 70, 27 itu buat jamaah. Kalau 70 itu kelipatan untuk yang sudah menikah. Bedanya jauh. Dan orang yang menikah mempunyai tanggung jawab yang besar. Dan nikah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an apa? Aku kasih kamu kekayaan. Aku kasih kekayaan kalau kamu fakir. Dan nikah adalah bentuk sebuah fitrah yang lahir dalam diri kita. Laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Ini yang paling penting. Bahaya itu. Jangan sampai salah. Ya. Dan tentunya apa? Mencari ridhonya Allah, mencari kebaikan, keberkahan. Dan nikah bukan permainan, tapi nikah adalah sakral. Iya betul. Makanya setan tuh senang banget kalau misalnya ada keluarga rumah tangga yang sedang bertengkar ya. Karena ibadah seumur hidup kan menikah itu ya Bib ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Habib Usman. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Nah baik jamaah, biasanya kan kita kasih kesempatan nih jamaah untuk bertanya. Tapi sebelumnya kita kasih kesempatan dulu untuk guru kita bertanya sama jamaah. Kita masuk dulu ke dalam segmen Ustadz Bertanya, kami menjawab. Baik, kami persilakan Ustadz Syam. Ayo boleh. Kita cari ibu-ibu. Ayo kita cari ibu-ibu yang wajahnya kelihatan. Mau ditanya. Mau ditanya, soalnya pada tegang semua. Ibu yang biru dari mana Bu? Serang. Ibu ini aja deh yang deket deh. Oh ya, baik. Oh baik, perkenalkan, beri salam, perkenalkan. Boleh berdiri Ibu. Boleh berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz Ustadz siapa? Siapa Bu? Siapa? Pak Ustadz Sam. Sofian tadi siapa namanya? Ustadz Sam. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Iis. Ibu Iis Ya. dari Majelis Taklim.
Baru ikut ya, nggak pernah ikut majelis taklimnya. Gabungan. Oh gabungan. Ya, terima kasih banyak Ibu Is. Alhamdulillah. Saya mau nanya boleh? Boleh. Ibu suka nonton video atau sinetron gitu nggak Bu? Iya, suka. Ibu suka muji-muji nggak pemainnya? Iya. Kalau apa? Kalau yang ganteng, yang baik, yang cantik, yang bagus. Emang ibu-ibu nonton itu karena itu. Kalau ganteng ibu bilang ganteng. Iya. Ibu ngomong tuh. Ya. Suami dengar gak? Kebetulan suaminya meninggal. Tapi kira-kira kalau ibu ngomong gitu ada suami di samping ibu, kira-kira suaminya cemburu nggak kira-kira Bu? Ya tahu ya, cemburu mungkin. Itulah perempuan, pengen dimengerti. Kalau ngelihat yang ganteng pasti. Kalau perempuan ibu-ibu semuanya pasti ya. Kalau lihat yang ganteng. Iyalah ya Bu. Bapak-bapak juga mungkin gitu juga kali. Tetap ya. Orang kita nanya ibu-ibu langsung ke bapak-bapak. Bapak juga kayaknya gitu juga kalau ngelihat yang bapak-bapak juga gitu ya, selalu bilangnya cantik gitu, banget itu. Baik. Jadi yang salah ibu-ibu atau bapak-bapak Bu? Dua-duanya. Oh ya, terima kasih. Diplomatis. Dua-duanya. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Syam. Baik, Tabi Habib Utsman, Ustadz Blangkon Loreng, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada perintah menundukkan pandangan. Siapa yang diminta menundukkan pandangan? Orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa? Kalau laki-laki mandang biasanya nimbul syahwat. Kalau perempuan mandang lama-lama biasanya apa? Nimbul julid. Kalau laki-laki mandang lama-lama syahwat, tapi kalau perempuan mandang lama-lama jadi julid. Awalnya dia puji orang, ih putih banget. Lama-lama dia julid, ih beda warna mukanya sama tangannya. Tuh. Lama-lama dia pandang, ih kayaknya palsu tasnya. Kayaknya ini subhanallah. Kenapa? Mandang dia tidak tundukin pandangannya, biasanya berakhir ngomongin orang. Maka subhanallah kalau ditanyakan, jaga hati, jaga pandangan ketika sudah menikah. Dalam Al-Quran disebutkan, ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dimintai pertanggungjawaban, hatinya senang sama yang lain bukan sama suaminya, dimintai pertanggungjawaban. Apalagi hatinya sudah digambarkan oleh mulutnya, lisannya. Ih ganteng banget ya itu opa-opa Korea ya. Kalau beda banget sama kamu Mas. Ada tambahannya lagi di belakang. Subhanallah. Maka ini menyakiti perasaan. Ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Hatim namanya, julukannya Al-Asam. Apa artinya Al-Asam? Si tuli. Ada seorang ibu-ibu datang bertanya sama Syekh Hatim. Ketika dia bertanya, tidak sengaja ada durrot di belakang. Tahu durrot nggak Bu? Durrot itu sesuatu yang keluar dari belakang tapi bunyi. Oh iya. Bahasa Arabnya durrot. Ratu. Ada juga yang sesuatu yang keluar dari belakang tidak ada bunyinya. Waduh. Tapi gas beracun. Namanya fussah. Oh iya. Gampang bahasa Arabnya, sama dengan bunyinya. Kalau tidak ada bunyinya namanya fussah. Oh gitu. Tapi kalau ada bunyinya namanya durrot. Ada ulama namanya Hatim Al-Asam. Ya. Ini ibu-ibu lagi bertanya sama Hatim. Ketika bertanya tidak sengaja di belakang. Aduh. Tiba-tiba ini ulama langsung bilang, apa pertanyaanmu? Langsung ibu ini mengatakan, alhamdulillah ternyata syekhnya tuli, dia tidak dengar saya tadi. Seumur hidup Bu, menjaga perasaan itu perempuan dengan apa? Berpura-pura tuli seumur hidup. Waduh. Hanya untuk menjaga perasaannya orang. Subhanallah. Ini saking menjaga perasaan orang. Ini orang asing, apalagi pasangan sendiri. Jaga perasaannya. Allah, Ini mengatakan, biasa aja Ustaz, tapi ternyata perasaannya sakit, Bah. Iya, aduh, kalau denger yang kayak gitu langsung di posting di WA status. Ini kayak astagfirullahaladzim. Ya Allah, baik, terima kasih guruku Ustaz. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Waduh, baik. Tadi Ustadz sudah bertanya sama jamaah yang di sini. Sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya.
Baik, nah sekarang saya akan kasih kesempatan untuk jamaah curhat sama guru-guru kita. Kapan lagi Bu masuk TV curhat dapat solusi? Boleh yang mau curhat? Boleh angkat tangannya Ibu? Ayo jangan ragu-ragu, tenang Bu. Kapan lagi Bu? Oh yang sisi sebelah kanan kayaknya kurang cepet nih. Saya akan kasih kesempatan untuk Ibu yang sebelah kiri. Ibu boleh kita ke tengah ya Bu. Habib Usman, Ustadz Blangkon boleh berdiri di tengah-tengah kita. Perkenalan dulu namanya siapa dari mana Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ipah dari Majelis Taklim Al Multajam, Serang, Banten. Serang, Banten, boleh tepuk tangan dulu untuk majelis taklimnya dari Serang, Banten. Ibu boleh langsung aja kira-kira apa Curhat nih ya yang Pak Ustadz. Silakan. Mudah-mudahan ini bukan aib ya. Gak apa-apa Ibu, insya Allah niatnya untuk kebetulan saya seorang single parent, sedih Pak Ustadz. Oh iya Bu. Seorang single parent sudah 20 tahun lebih. Oh subhanallah. Dikaruniai anak 4 orang. Anaknya 4. Kebetulan perempuan semua. Perempuan semua. Dari antara yang 4 itu ada satu yang bandel Pak Ustadz. Dari kecil sampai sekarang sudah dewasa, sudah lulus kuliah. Baik. Bahkan sudah bekerja. Oh baik. Tapi yang saya herankan, segala upaya nasihat saya, kekerasan saya mendidik dia sampai saat ini belum berhasil. Saya pengen beliau itu, anak saya itu jadi anak yang solehah untuk mendoakan ayahnya yang telah tiada. Karena hanya doa anak solehah yang bisa membantu. Anak itu benar-benar suruh pakai jilbab susah. Sholat juga harus ditegur. Saya sudah berupaya Pak Ustadz. Baik. Apakah dengan kekerasan itu saya salah, berdosa? Dan doa apa yang mustajab agar anak saya bisa jadi anak yang solehah? Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama dari Ustadz Blangkon dulu, silakan Ustadz. Bapak Ibu hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas satu curhatan dari Ibu Ifa. Apa? Ya, betul. Ibu Ifa tentang putrinya. Ya. Putrinya masih, saya bisa katakan, kurang taat terhadap Allah dan taat terhadap Rasulullah, ditambah taat terhadap ibunya. Padahal ridallah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Hendaknya Ananda putri barangkali nanti melihat atau mendengar tayangan ini, Mudah-mudahan ya Pak Ustadz. ketika Ananda taat terhadap ibunya atas perintah-perintah yang baik, disuruh sholat, disuruh ibadah, disuruh untuk menjalankan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala, kalau itu panjenengan laksanakan, insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana sebagai seorang ibu? Tetap sabar mendidik, tetap sabar mendoakan. Fa insya Allah, mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati dari Ananda, dari putrinya, untuk bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat terhadap ibunya. Karena apa? Semua hidayah adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan barangkali nanti Habib Usman bisa memberikan satu tambahan. Ibu, yang pertama, jangan melakukan kekerasan terhadap anak ibu. Tegas boleh, keras jangan. Mukul jangan. Ingat bahwasanya doa ibu itu mustajab. Anak itu diperlakukan baik, dilembutin, disayangin, dia akan perilaku lembut. Tapi ketika dia dikerasin, dikasarin, maka dia bisa akan lebih kasar lagi. Ibu contohkan yang baik, insya Allah dia akan berada dalam kebaikan. Anak itu betul, dididiklah dari didikan usia dini, nanti besarnya akan menjauh lebih baik lagi. Ketika sudah besar, sulit memang untuk merubahnya. Karena pohon batang yang kecil mudah diluruskan, batang yang besar patah diluruskan. Jadi yang sekarang adalah belajar memahami bahwasanya doa ibu itu mustajab. Sebagaimana Imam Bukhari kecilnya itu, ketika Imam Bukhari usia dini matanya nggak bisa melihat, tapi doa ibunya dengan keyakinannya sama dengan doa Nabi Ibrahim, maka akhirnya bisa melihat. Nah sama ibu, anak ibu masih jauh dari Allah, doakan, jangan pernah berhenti. Dan juga buat putri ibu di rumah yang nonton, semoga Allah berikan hidayah, sentuh hatinya, amin ya Allah, jiwanya, sayangi ibunya,
dan berbuat baik terhadap ibumu, dan insya Allah engkau mendapatkan suami yang jauh lebih baik. Tapi kalau kamu kurang ajar sama ibumu, kamu durhaka terhadap ibumu, kamu bisa mendapatkan suami yang jauh lebih buruk daripadanya dengan hukuman dari Allah. Oleh karena itu berbuat baik dapat kebaikan, berbuat buruk akan mendatangkan keburukan. Kembali kepada Allah, hadir ke majelis ta'lim, nuntut ilmunya Allah sehingga Allah ridha kepadanya dan menjadi kebaikan, dan insya Allah jadi anak yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Amin. Doa Bu ya, setiap habis sholat, terakhir minta sholat. Insya Allah. Baik, Ibu terima kasih ya Bu sudah curhat di sini. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua, buat jamaah yang di rumah juga. Dan untuk jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi masih di tema kita hari ini. Jika ditakdirkan jatuh cinta lagi, aku harus apa ya Allah? Tetap di Selamat Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.